Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Wandi NPM 23312023. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat game menggunakan Construct. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Pengenalan Construct. Construct 3 adalah platform pengembangan game visual yang mudah digunakan dan kuat. Nah, platform ini dirancang untuk pembuat game dari semua tingkat keterampilan. Oke, dengan Construct 3 kita dapat membuat game tanpa harus menulis kode. Nah, Construct 3 juga dapat menggunakan antarmuka drag and drop yang diintuitif untuk membuat game. Oke, next. Fitur-fitur utama Construct. Yang pertama, layar event. Nah, layar event ini memungkinkan kita untuk membuat logika permainan dengan cara yang visual dan intuitif. Yang kedua, objek dan perilaku. Dalam objek dan perilaku ini, Construct 3 menyediakan berbagai objek dan perilaku bawaan untuk membantu kita membuat game. Yang ketiga, grafik dan efek suara. Dalam grafik dan efek suara ini, Construct 3 memungkinkan kita untuk mengimpor grafik dan efek suara ke dalam game. Yang terakhir, dukungan platform. Kita dapat menerbitkan game kita ke berbagai platform, termasuk web, desktop, dan seluler. Oke, next. Memulai proyek baru di Construct. Yang pertama, buat proyek baru. Nah, dalam proyek baru ini kita pilih buat proyek baru. Dan selanjutnya tentukan ukuran layar. Dalam menentukan layar ini kita bisa memilih resolusi layar untuk game kita. Yang terakhir, pilih template. Nah, tentunya dalam pemilihan template ini sangat penting karena template ini dalam bentuk gambaran game itu seperti apa yang mau kita buat. Oke, next. Membuat objek dan mengatur propertinya. Nah, dalam membuat objek itu kita bisa menambahkan sprite. Nah, dalam sprite itu kita bisa menyeret atau bisa dengan kita lepas sprite ke dalam layout. Yang kedua, atur properti. Nah, properti ini berupa ukuran warna dan perilaku sprite. Nah, itu kita sesuaikan. Oke, yang ketiga, edit sprite. Edit sprite dapat kita gunakan dalam editor sprite untuk mengedit grafik sprite. Oke, next. Membuat logika permainan dengan perilaku. Yang pertama, gunakan layar event untuk mendefinisikan perilaku game. Nah, yang kedua, kita pilih tindakan untuk setiap event. Oke, yang ketiga, tentunya kita dapat menghubungkan event dan tindakan untuk membuat logika permainan. Oke, next. Menambahkan grafik dan efek suara. Yang pertama, import grafik. Nah, import grafik ini tentunya kita dapat menggunakan dari sumber eksternal. Itu banyak kita cari di Google ya. Yang kedua, tambahkan efek suara. Nah, dalam menambahkan efek suara ini kita bisa mengimpor efek suara ke game. Contohnya kita bisa menggunakan dari AI ya, atau bisa dengan suara kita sendiri. Nah, lanjut kita impor ke dalam gamenya. Oke, next. Mengetes dan mengoptimalkan game. Yang pertama itu dalam membuat game tentunya kita harus mengetes atau menjalankan game di browser, apakah game berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, yang kedua, debug. Oke, debug itu sama ya seperti penjelasan sebelumnya. Dalam permainan game itu kita identifikasi dulu gamenya, ada permasalahan atau tidak. Nah, ketika permasalahannya kita temukan, lanjut kita perbaiki bugnya. Yang terakhir, optimalkan.
Nah, dalam game juga kita bisa meningkatkan atau mengoptimalkan performa game supaya apa? Supaya player yang memainkan game kita itu dapat bermain dengan nyaman dan tentunya seru dengan game yang kita buat. Oke, next, publikasikan game ke platform yang dipilih. Nah, platform yang tentunya dipilih itu pada umumnya kita bisa melihat dari web, desktop, dan atau seluler. Nah, yang kedua, konfigurasi pengaturan penerbitan untuk platform yang dipilih. Yang ketiga, terbitkan game kita ke platform yang dipilih. Oke, next, Oke, baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi semuanya. Jika ada salah kata saya dalam menyampaikan dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.